Ini teman-teman, gua tuh dulu sempet bikin juga CV yang modelnya tuh kreatif ya. Ya kalian udah tau lah di dunia per-CV-an itu ada 2 jenis CV. Yang pertama itu ada yang kreatif, yang kedua ada yang ATS itu ya. ATS itu kan yang emang bener-bener dia tuh polosan gitu kan, yang emang untuk dibaca sama sistem lah gitu. Nah, di sini gua tuh bisa dibilang cukup merekomendasikan CV yang bentuknya ATS kayak gini, guys. Karena di beberapa perusahaan itu apalagi yang perusahaan gede itu lebih lebih menyukai CV yang ATS seperti ini gitu. Selain dia itu apa namanya? Simple gitu ya, compact, terus juga ya kalian tuh bisa memuat banyak informasi lah gitu di dalam CV tersebut. Nah, jadi kita mulai aja dari ini ya, nama kalian gitu, nama panjang kalian. Terus di sini adalah role kalian gitu. Jadi ya peran kalian dalam melamar ke tempat magang itu atau ke tempat kerja itu apa gitu. Jadi sebelum kalian membuat CV, pastikan kalian itu apa ya, bisa dibilang bikin CV-nya tuh nggak cuman buat satu untuk semua gitu. Jadi kalian bikin satu CV untuk misalkan 10 atau 20 loker gitu. Itu jangan, guys. Itu adalah apa bisa dibilang bukan best practice-nya gitu. Anjay, best practice. Ya bisa dibilang bukan hal yang baik lah gitu untuk bisa dilakukan, karena misalkan deh gini. Misalkan kalian di loker pertama oke nih ngelamar sebagai full stack engineer, tapi nanti di loker yang kedua misalkan sebagai DevOps gitu, kan nggak nyambung kan sama full stack engineer gitu kan. Terus nantinya ada lagi sebagai network engineer gitu, itu lebih nggak masuk lagi gitu kan. Meskipun emang kalian bisa, tapi kalau misalkan kalian tuh cuma mencantumkan satu CV untuk semua loker, itu ya nggak bakal nyambung. Jadi saran gua yang emang udah pernah inilah yang ngelamar-ngelamar dan juga trial error lah gitu dalam karir gue ini, itu sangat direkomendasikannya kalian tuh bikin satu CV untuk satu loker gitu. Ya kalau misalkan pun emang ada yang mirip-mirip dikit ya nggak apa-apa gitu, satu CV untuk beberapa loker yang emang relate itu yang sama gitu ya. Cuma kalau emang benar-benar beda, mendingan dibedain. Nanti gue juga bakal ngasih tahu beberapa CV gue yang emang beda lah gitu untuk loker yang berbeda. Oke, setelah itu ada summary. Untuk summary di sini ya apa ya, tentang kalian gitu ya. Jadi ringkasan tentang kalian yang emang singkatnya tuh seperti apa gitu kan. Di sini kan gue karena ngelamar tuh sebagai full stack engineer, jadi ya udah gue tuh bener-bener kayak mendeliver diri gue tuh sebagai seorang full stack engineer yang berpengalaman gitu kan. Nah di sini kan ada beberapa tools yang emang gue bahasa pemrograman yang emang gue inilah ya yang proficient, yang emang pro. Kak itu CV benar banyak, CV-nya banyak pengalamannya banget. Kalau belajar dari awal butuh berapa tahun buat dapet kayak gitu. Thank you Wisnu. Jadi ini sih bisa dibilang pengalaman gua tuh dari tahun berapa ya? Iya dari tahun 2020 lah, 2019-an lah gitu ya, 2019 akhir. Cuma waktu itu gue hitungannya tahun 2019 masih yang bener-bener apa ya, kroco kali ya, yang emang bener-bener noob lah gitu dalam hal programming dan lain sebagainya. Gue baru benar-benar fokusnya tuh tahun 2020 sampai ya sekarang ini gitu kan. Sekitar 5 tahunan lah gitu. Itu juga ya banyak banget hal-hal yang emang gue ikutin itu. Salah satu contohnya ya Bangkit, magang juga kayak kalian gitu kan, magang konversi. Terus juga ada juga magang yang emang gue cari sendiri gitu kan. Itu waktu di tahun 2021 apa 2022 gitu. Gitu. Jadi di sini gue naruhnya itu ya bahasa pemrograman atau tools yang emang gue tuh jagoin lah gitu. Dan ini juga emang ada kaitannya juga di lokernya gitu guys. Jadi usahakan apa yang kalian tahu di summary ini itu juga
di required lah gitu ya, yang emang dibutuhkan sama perusahaan. Terus di sini bisa dibilang ya pencapaian gue lah gitu. Jadi kan sebagai distinction graduate, gue juga mau gue juga mau pamer gitu kan. Wah, gue seorang distinction graduate gitu kan. Track recordnya reducing system downtime 30%. Ini tuh di pengalaman gue waktu di perusahaan sebelumnya lah gitu kan, tempat gue magang. Gue tuh berhasil menurunkan downtime system sebanyak 30%. Gitu. Terus juga full project life cycle from development to deployment on cloud infrastructure. Jadi waktu itu juga gue sempat ya terlibat lah gitu dalam deployment cloud itu. Terus di Bangkit juga kan gue ngedeploy cloud kan. Gitu. Terus udah masuk ke work experience. Jadi di sini ini bisa dibilang pengalaman gue yang terbaru. Ini sih masih sampai sekarang gitu ya. Di sini role kalian gitu. Ini lokasi tempat kalian magang gitu ya. Kalau misalkan kalian pun mau naro apa namanya? Apa ya? Kalau misalkan asah tuh hitungannya ini sebenarnya masih jadi perdebatan gitu ya. Ada yang naro apa sih pengalaman kayak gini nih, program intensif ini tuh di work experience. Ada juga yang naruh di education. Cuman kalau saran dari gue nih ya, yang emang kalian mau naro pengalaman asah ini tuh di CV, work experience ini tuh kalian bisa masukin yang pengalaman capstone kalian gitu, karena kan hitungannya kalian itu ngerjain project nih ya kan, gitu. Ya sebulan 2 bulan mah masih oke lah gitu. Taruhnya di sini. Cuman kalaupun emang kalian itu lebih menitik beratkan ke bagaimana kalian belajar, menyelesaikan course dan lain sebagainya, kalian bisa taruhnya di education aja gitu. Mungkin itu sedikit tips dari gua kalau kalian mau naro pengalaman asah kalian di CV gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 poin yang emang gua kerjakan gitu ya. Jadi kayak job desk gua atau pencapaian gua gitu. Dan di sini guys, itu bisa dibilang ada polanya gitu. Jadi kan waktu itu gue juga sempat ngejelasin kan, ada polanya sebenarnya guys. Jadi yang poin pertama itu adalah ya kerjaan kalian lah gitu ya. Kalian tuh ngapain sih di sana gitu kan. Di sini kan gue waktu itu sempat bikin backend service juga lah gitu kan, pakai React.js untuk front end-nya, backend-nya tuh pakai Java gitu kan. Terus habis itu pencapaian kalian itu apa sih gitu kan, pencapaian kalian. Terus ini juga pencapaian juga bisa dibilang gitu ya. Cuman yang pencapaian lainnya lah gitu, selain dari yang berkaitan dengan yang ini gitu guys. Ya betul kayak gitu. Di sini juga sama soalnya. Ini kan apa yang kalian kerjakan itu ya, pengalaman kalian gitu, kalian ngerjain apa, job desk apa gitu. Terus habis itu nih pencapaian kalian gitu. Terus ini juga sama, pencapaian juga gitu. Jadi ada polanya gitu ya guys ya. Supaya apa? Supaya CV kalian tuh bisa terlihat stand out lah gitu dari pelamar-pelamar lain. Karena kan hitungannya kan dari yang gue lihat itu ya, beberapa pelamar itu mereka biasanya bikin sampai 5 poin lah gitu. Itu tuh isinya tuh ya benar-benar semua apa yang mereka kerjakan aja gitu kan, tanpa mereka mencantumkan ya pencapaiannya apa sih gitu kan. Ya pencapaian kayak gini nih hitungannya kan kayak cuman migrate aplikasi doang gitu kan, sama database doang gitu ke Google Cloud Platform. Cuma kan itu kan sebuah pencapaian yang menurut gue oke gitu kan, karena kapan lagi kita bisa migrate sebuah aplikasi dari yang hitungannya server convention gitu ya, server pada umumnya ke cloud gitu kan. Itu tuh sebuah pengalaman juga pencapaian yang menurut gue oke gitu. Kalau misalnya untuk kalian, misalkan nih untuk asah, salah satu contohnya misalkan kalian bikin aplikasi gitu kan, terus
ternyata aplikasi kalian itu tuh benar-benar bisa membantu use case owner kalian gitu. Apalagi kalau misalkan kalian itu bisa menambahkan fitur di luar MVP-nya dan itu sukses, kalian bisa masukin gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada ininya lah, ada polanya gitu guys ya. Ini juga sama. Ini ada pencapaiannya juga gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini kenapa ada 2? Ini sih sebenarnya sih supaya bisa muat 2 lembar aja sih guys. Cuman ya menyesuaikan aja lah gitu dengan kebutuhan kalian. Tapi at least tadi ya yang ada pola-polanya itu tuh kalau bisa emang kalian bisa ikuti gitu ya. Terus lanjut lagi ke education. Di education nggak ada yang spesial sih ya. Ini gue belum update lagi. Di education sebenarnya sih nggak perlu yang gimana-gimana banget ya. Misalkan di beberapa CV, contoh CV, misalkan kayak nambahin pengalaman selama kuliah kalian itu apain gitu kan. Misalkan kayak ikut lomba lah, ikut sertifikasi lah segala macam gitu kan. Cuman menurut gua gitu ya, ini juga mempertimbangkan dari ini ya, apa namanya, muat atau tidaknya pengalaman supaya bisa banyak. Ini kan hitungannya kan kayak di periode ini, terus juga di periode ini, dan di periode ini kan hitungannya kan ini adalah periode kalian tuh selama masih kuliah juga kan gitu. Jadi hitungannya ya kalian tuh udah bisa membuktikan apa yang kalian lakukan selama kuliah itu juga bisa kalian taruh di sini gitu loh. Entah itu work experience kayak atau pengalaman apa sih namanya volunteering kayak dan lain sebagainya gitu. Nanti gue bakal kasih contohnya gitu ya, pengalaman volunteering. Oke. Kalau ini sih ya paling kalaupun emang kalian mau naruh poin itu ya di sini itu ya mungkin kayak IPK terbaru kalian itu berapa gitu aja sih paling ya kalau gua gitu. Terus nah nih activities di sini bisa kalian masukin kayak pengalaman apapun lah gitu, entah panitiaan kayak, entah volunteering kayak gitu, apapun lah gitu. Di sini gue masukin beberapa yang emang masih relate dengan apa yang gue lamar itu ya. Di sini kan ada nih ya sebagai mentor lah gitu ya. Jadi di sini kenapa gue nggak bikin poin tapi bikin paragraf? Karena gue di sini mikirnya sih kayak kalau misalkan gue bikin poin itu bisa aja gitu kan. Cuman gue pengen ada inilah ada variatifnya sedikit lah gitu kan. Jadi kan di sini hitungannya udah poin. Di sini gue pengen bikin ya inilah paragraf aja gitu. Cuman kalaupun emang kalian maunya poin juga itu it's okay gitu. Jadi bisa menyesuaikan lagi baik lagi gitu ya. Terus ya ini juga masih sama lah ya. Jadi hitungannya kayak sama seperti sebelumnya. Jadi ada polanya juga. Di sini kan gue ngejelasin nih kayak gue tuh ngapain sih di asah ini gitu kan sebagai mentor. Sini kan gue jelasin nih. Terus juga ada achievementnya juga, achievement gitu. Ya kalau emang kalian tuh punya achievement banyak, mendingan banyakin aja achievementnya guys. Tapi job desk kalian tuh mesti di apa ya? Diprioritaskan lah gitu di nomor 1 gitu supaya orang-orang tahu gitu rekruter tuh tahu nih orang tuh ngapain sih gitu kan di situ itu. Ini juga sama ya. Oh iya dan juga tadi dari tadi kalau misalkan kalian notice ya ada beberapa yang gua bold guys kayak gini kan nih di bold jadi itu sebenarnya ada tujuannya juga guys supaya kan seperti yang kalian tahu rekruter itu kan dia bisa apa ya bisa ngelihat CV gitu pokoknya bisa memilah dan memilih CV orang-orang itu kan nggak cuma satu dua CV kan pasti puluhan kan. Nah dengan fungsi gua ngeboltin gini tuh itu tuh bisa mempermudah rekruter tahu gitu kan kata kuncinya apa aja gitu kan di CV gua. Salah satu contohnya di sini. Misalkan mereka ngebutuhin React.js, oke, oh ternyata dia bisa React.js nih, terus 90% berarti kan
Nih orang ternyata punya pencapaian nih itu 90% apa gitu kan. Nanti bisa bikin penasaran juga gitu. Dari Bolt ini tuh 90% apa sih? Oh ternyata achieve 90% code coverage bla 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 bla. Terus ternyata nih orang bisa Java dan Play Framework juga. Terus juga bisa Google Cloud kayak gitu-gitu guys. Jadi ya kalian bisa highlight lah gitu, bisa kalian bold juga untuk beberapa hal, beberapa poin yang emang kalian tuh pengen highlight gitu ya, dan juga relate dengan lockernya gitu. Terus ini juga sama. Pokoknya segala hal yang emang sifatnya itu apa namanya untuk meng-highlight itu di bold aja. Terus selanjutnya ada skill. Jadi skills di sini ya apa aja yang gue bisa gitu ya guys ya. Kalau di sini sih gue bisa dibilang cukup banyak yang gue masukin. Jadi ada JavaScript, Go, Python. Dan di sini juga gue bagi jadi beberapa bagian ya untuk skill ini. Jadi ada programming language, ada framework, ada cloud DevOps, database, other tools gitu. Kalau framework kan ya kalian udah tahu lah ya framework apa aja gitu kan. Terus cloud DevOps gitu. Jadi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan DevOps, dengan cloud itu gue masukin di sini. Ada Git, GitHub, GCP, Docker, gitu-gitulah. Database. Jadi di sini gue masukin semua inilah semua database yang gue bisa gitu. Yang NoSQL sampai yang SQL itu gue masukin. Bahkan caching aja gue masukin, Redis. Terus other tools ya. Ini mah hal-hal lain lah gitu ya yang emang non teknis, cuman itu berguna untuk kerjaan gue masukin sini. Satu contohnya Jira, Trello, gitu, Postman. Nextnya ada achievement. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya pencapaian apa kayak gitu, lomba kayak atau kayak nanti nih misalkan nih kalian ada yang distinction graduate bisa terus sini gitu kan. Terus di sini sih penjelasannya sih ya nggak perlu yang ribet-ribet. Jadi di sini ada beberapa bagian. Ini tuh gelarnya apa gitu ya. Terus siapa yang menerbitkan gitu, siapa yang issue. Terus ini tuh bisa nama organisasinya kayak gitu kan atau nama ininya lah. Sorry. Ini tuh nama eventnya. Ini tuh nama issuernya yang nerbitin. Terus kapan kalian dapetin achievement tersebut. Jadi misalkan diasah ini deh. Misalkan kan berarti distinction graduate terus asah led by decoding bla 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 gitu kan. Terus di sini decoding Indonesia. Terus di sini misalkan Januari 2025 kayak gitu guys. Ini untuk achievement. Certification. Nah kan kalian kan hitungannya kan sertifikasi kan banyak nih dari decoding kan. Kalian tuh bisa pilih yang emang relate dengan inian kalian lah dengan apa? Yang kalian lamar itu, loker yang kalian lamar. Ini juga sama ada apa namanya? Flow-nya juga bukan flow, apa namanya? Urutannya lah bisa dibilang. Ini nama course-nya apa gitu kan. Terus ini penerbitnya siapa, kapan kalian dapetin sertifikasi itu. Terus project ini juga penting banget teman-teman. Jadi ini bisa dibilang sebagai apa ya? Sebagai bukti lah gitu terkait skill kalian dan juga bisa menjadi validitas kalian juga kalau misalnya kalian itu memang benar-benar kompeten di bidang tersebut, di bidang yang kalian lamar. Tuh. Di sini ya siapa yang familiar dengan proyek ini? Ya, jadi kalian bisa masukin aja untuk project decoding pun gitu yang submission tuh boleh masukin sini. Ini ada salah satu project yang bisa dibilang cukup memorable, cukup insightful karena banyak banget tools yang dipakai, gue masukin sini. Ini bisa kalian ya contek gitu ya, bisa kalian sesuaikan lagi dengan bahasa kalian gitu ya. Ini salah satu contohnya aja.
Sini bisa dimasukin kayak penjelasannya lah gitu. Open Music itu apa sih? Project kalian itu apa sih gitu? Bentar-bentar. Wait. Mm, 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 mm. Oke, lanjut lagi guys. Jadi di sini bisa kalian kasih deskripsi singkat aja gitu ya. Mungkin ya 1 kalimat 2 kalimat untuk ngejelasin project kalian itu tentang apa. Terus di sini ada 2 poin. Di sini ada tech stack gitu ya. Jadi teknologi apa aja, bahasa pemrograman apa aja, framework apa aja yang kalian pakai. Terus di sini tuh bisa dibilang kayak tugas kalian lah gitu, tanggung jawab kalian tuh apa gitu kan di sini. Kalau bukan di sini design, build entire API, implement user authentication, bla 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 bla. Ini salah satu apa ya bisa dibilang project inian apa sih? Sempro gitu. Ini juga sama. Jadi deskripsi singkat, text tag, tugas siapa itu tanggung jawabnya, kayak gitu guys. Oke, ini kan untuk yang full stack engineer ya guys ya. Ada juga mana ya? Ada CV gua yang lain. Bentar ya. Platform. Sama ini mah. Bentar ya. Gue cari dulu. Oh, CV ini aja deh. Nah, oke, ini kan udah yang full stack engineer ya guys ya. Kita lanjut lagi ke pengalaman yang bisa dibilang mirip-mirip. Nah, ini guys, web developer gitu. Jadi sama ya kayak tadi. Jadi untuk summary-nya terus juga untuk work experience ya segala macam tuh mirip-mirip. Cuman kan di sini kan gue menyesuaikan lagi dengan kebutuhan dari PT-nya lah gitu kan, requirement-nya apa aja. Di sini mereka tuh butuhnya tuh orang yang ngerti sama cloud gitu kan, terus juga yang ngerti sama Java, Go gitulah pokoknya. Udah gue masukin ke sini deh. Terus work experience ini juga sama ya. Jadi ini yang relate aja gitu dengan yang relate lah gitu dengan apa namanya job desk-nya lah gitu ya. Oke, ini juga sama. Activities juga sama. Cuma di sini gue bedanya nggak gue bold karena itu kan ini CV yang inilah yang lama gue lah gitu kan. Yang belum gue update lagi gitu. Notification, project. Nah, di sini ada bedanya nih. Gue masukin project bangkit gue. Kayak gitu. Terus ada lagi, satu lagi. Ini yang mentor. Jadi ini CV gua waktu gua ngelamar sebagai mentor di Asah, guys. Oke, bisa dilihat ya. Jadi di mentor ini seharusnya sih kalian tuh bisa banyakin aja highlight ininya lah. Apa namanya highlight kalau misalnya kalian tuh punya pengalaman sebagai asisten laboratorium sebagai asisten dosen atau pernah ngajar, kalian bisa taruh sini guys gitu. Kan di sini kan
hitungannya gue sebagai mentor yang inilah yang punya banyak pengalaman di teknis gitu kan. Terus kebetulan gue juga sempat jadi asisten laboratorium juga yang emang ngajarin tek juga kayak gini lah. Tuh sini ada apa sih pengalaman kerja gue. Nah di sini gue ada sebagai tutor itu guys di kampus gue dulu. Ini harusnya enggak, sekarang udah enggak. Gitu. Ini yang relate juga sama kayak tadi. Ini sih nggak relate banget sih ya, karena kan hitungannya diasah kan kayak React, terus backend JavaScript segala macam. Gue masukinnya Golang gitu gitulah. Itu nggak apa-apa. Nah, di sini pasti sebagai speaker segala macam, terus juga gue dulu pernah jadi ya mirip-mirip kayak mentor juga lah gitu ya, sebagai fasilitator juga gitu. Jadi pokoknya hal-hal yang emang hitungannya relate sebagai orang yang sering yapping kayak orang yang sering sharing dan lain sebagainya itu bisa dimasukin aja gitu. Ini untuk yang mentor ya guys ya. Nah ini juga, ini bisa dibilang CV gue yang belum update juga. Jadi bisa dilihat tadi perbedaannya guys ya. Yang tadi kan penuh dengan poin, ada skill, ada project, ini cuma sampai certification aja. Skillnya tuh masih kebagi dua kayak gini doang. Kayak gitu guys. Oh iya BTW gue juga ada portfolio. Jadi saran gue, kalian tuh bisa bikin aja portfolio kalian entah dari GitHub kayak atau portfolio desain. Ini mungkin bisa gue sharing lagi deh. Sebentar ya. Nah. Oke. Nah, ini persona portfolio gue guys. Jadi ya udah banyak banget lah ya template portfolio yang bisa kalian pakai gitu. Jadi oh ya mungkin sedikit ini aja singkat aja. Jadi di sini kan bisa masukin aja skill apa sih toolsnya apa aja gitu kan yang kalian bisa. Terus di project, nah di project ini terbagi jadi 3 bagian, ada konten, purpose, sama impact. Jadi konten itu ya kayak kalian tuh di project ini tuh bikin apa sih gitu kan, ngelakuin apa sih. Purpose itu ya tujuan dari kalian bikin ini tuh apa gitu, atau ngerjain kerjaan ini tuh apa. Terus impactnya apa, impactnya tuh bisa bilang kayak bukan pengalaman, apa, achievement kalian lah gitu ya bisa dibilang. Kayak gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Juga sama, gue ada self project ya, maksudnya ya kerjaannya tuh nggak relate dengan dunia profesional lah gitu. Jadi gue punya project bikinan sendiri. Terus sih ada volunteering, pengalaman volunteering gue segala macem gitu. Terus ini certification, terus ada achievement, udah gitu. BTW di certification karena gue kan hitungannya benar-benar apa ya, aim-nya gue tuh apa sih ya, ada 3 bagian, ada 3 kerjaan yang memang bisa gue kerjain lah gitu ya, 3 role sebagai software engineer, cloud computing, sama cyber security. Jadi sertifikasi gue tuh gue bagi 3 gini gitu. Itu boleh kayak gitu, atau emang kalian tuh cuma fokus satu role aja juga boleh gitu guys. Oke, semoga ini ya, semoga bisa memberikan insight lagi itu untuk kalian. Oke, kita balik lagi ke Menti. Gila, ini udah 4 menit lagi.